di Papua. Nah, sebelum saya memaparkan praktik baik, saya katakan sebenarnya ini belum praktik baik ya. Jadi nanti saya minta masukan, saran, bahkan kritikan dari Bapak Ibu untuk memperbaiki praktik baik saya. Oke. Nah, sebelum saya masuk nih lebih jauh lagi, saya ingin tahu ada tidak yang punya perasaan sama dengan saya. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum maju, kira-kira perasaannya bagaimana? Ada yang ini yang depan ini kan 3. Saya nomor 2 boleh. Ya, nomor 2. Karena udah maju. Saya nomor 7 Bu. Ya. Oke, yang belum maju siapa ya? Saya. Ya, perasaannya yang mana? Nomor 1 Bu. Nomor 1. Boleh dikemukakan alasannya? Lagi mikir-mikir gimana nih ya, kerjaan saya bener nggak ya? Iya, berarti sama dengan saya tadi ya. Oke, kita beri aplaus untuk kita semua. Ya, baiklah, saya akan memaparkan sedikit tentang apa yang sudah saya lakukan di sekolah saya. Judul yang saya ambil di sini tentang penerapan variasi metode pembelajaran dalam pendidikan kesehatan reproduksi dengan topik nafsa, nilai, dan norma. Nah, pendahuluan atau yang melatar belakangi, yang pertama bahwa kesehatan itu sangat berharga bagi seluruh kita umat manusia, makhluk hidup terutama manusia ya. Kalau tubuh kita tidak sehat, tentunya kita tidak mungkin bisa melakukan aktivitas dengan prima, aktivitas kita dengan baik. Nah, begitupun dengan anak-anak di usia sekolah. Kalau memiliki kesehatan yang baik, tentunya akan mendukung dia di dalam menempuh pendidikan, dalam proses pendidikannya, meningkatkan kualitas belajarnya, baik itu di rumah maupun di sekolah. Nah, khususnya untuk anak-anak SMP, mereka tergolong dalam usia remaja awal. Nah, remaja ini merupakan salah satu tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia yang dikenal dengan masa akil balik atau masa peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa. Nah, masa ini merupakan masa yang paling rawan karena masa ini juga merupakan penentu masa depan dari anak-anak kita untuk karena di masa inilah mereka akan berusaha mencari dan mengenal jati diri mereka yang sesungguhnya. Nah, kalau mereka salah langkah, berarti masa depan mereka juga akan tidak baik ya. Nah, salah satu upaya untuk membekali mereka adalah dengan mempersiapkan mereka untuk menjaga kesehatan reproduksi mereka. Nah, nafsa atau singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya merupakan bagian dari materi pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Nah, mengapa ini perlu diajarkan? Supaya mereka juga meningkatkan pengetahuan mereka sehingga mereka lebih selektif lagi di dalam bergaul dengan teman sebaya mereka ataupun dengan orang dewasa. Nah, untuk memberikan pembelajaran tentang nafsa maupun tentang nilai dan norma sama saja dengan kalau kita mengajarkan materi secara umum perlu metode pembelajaran. Nah, penggunaan metode pembelajaran yang beragam untuk mengurangi tingkat kebosanan anak dalam menerima pelajaran, sehingga dalam proses belajarnya siswa senantiasa menunjukkan ketekunan, keantusiasan, serta peran secara aktif. Nah, ada beberapa penelitian tentang penerapan variasi metode pembelajaran dari Bustomi 2013. Dari hasil penelitiannya menunjukkan ada peningkatan mutu pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris di lingkungan sekolah menengah atas pada saat beliau menerapkan tentang variasi metode pembelajaran. Kemudian ada juga dari Puspitawati yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan metode yang beragam efektif dalam pembelajaran mata pelajaran ekonomi pada siswa sekolah menengah atas. Juga dari Gunardi 2014 mengemukakan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran yang beragam
dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, khususnya mata pelajaran matematika. Nah, dari sini ternyata saya melihat penggunaan variasi metode belajar dari berbagai mata pelajaran tadi itu ternyata bisa meningkatkan motivasi siswa atau minat siswa dalam belajar. Nah, dari latar belakang hal inilah saya mencoba mengambil judul yang tadi, bagaimana menerapkan variasi metode pembelajaran dalam pendidikan kesehatan reproduksi remaja, khususnya tentang materi nafsa, nilai, dan norma. Tujuannya dengan diharapkan bahwa melalui penerapan variasi metode pembelajaran akan meningkatkan minat belajar dan pemahaman peserta didik akan materi kesehatan reproduksi, khususnya tentang nafsa, nilai, dan norma. Ya, bagaimana pengintegrasiannya? Sebenarnya untuk materi nafsa ini sebenarnya itu juga adalah materi inti dari IPA ya, khususnya di kelas 8. Tapi judulnya zat adiktif. Nah, kalau di Kespro judulnya nafsa. Tapi intinya di dalam sama, tentang narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, karena sama, akhirnya saya menambah satu dari Kespro lagi, yaitu nilai dan norma. Dengan harapan bahwa setelah mereka mengetahui narkotika, psikotropika, zat adiktif ini efeknya bagaimana, mereka bisa menilai ada pemahaman mereka tentang nilai bahwa kalau kita melakukan ini salah ya. Kemudian ada norma yang mengikat. Nah, ini RPP saja. Nah, bagaimana di dalam ini di bagian mana saya mengintegrasikan untuk materi tentang nilai dan norma. Kalau untuk yang nafsa sendiri kan memang sudah di bagian dari inti pembelajaran itu ya. Nah, setelah anak-anak melalui proses pembelajaran di bagian akhir pada pertemuan pertama, di situ setelah mereka melakukan mengisi LKPD, kemudian melakukan presentasi kelompok, ada penguatan juga dari guru. Akhirnya saya di sini ada menyampaikan materi tentang nilai dan norma. Artinya setelah mereka mengetahui apa itu narkotika, apa itu psikotropika, bagaimana tentang penyalahgunaannya, baru saya masuk di nilai dan norma. Oke. Nah, untuk mengukur tujuan tadi, ya kalau ini penilaian keseluruhan pembelajaran. Nah, untuk mengukur tujuan dari praktik baik tadi, yaitu penilaian tingkat keberhasilan penerapan variasi metode pembelajaran diukur dari keaktifan peserta didik dalam mengikuti setiap langkah pembelajaran. Jadi hanya keaktifan peserta didik saja yang saya ukur di sini, mulai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran, serta keberhasilan peserta didik dalam mengerjakan setiap tugas yang diberikan, apakah itu tugas individu maupun tugas kelompok. Nah, ini hasil dan pembahasan karena terkait tentang variasi metode mengajar, jadi yang saya bahas di hasil hanya tentang itu saja, mengenai LKPD ya. Jadi sebelum mulai, karena di sini ada 2 kali pertemuan. Sebelum pertemuan pertama pada saat akhir pembelajaran yang sebelumnya, saya sudah membagikan materi tentang nafsa. Nah, materi ini saya bagikan melalui link kuisis ya. Jadi materinya saya masukkan di kuisis pembelajaran, kemudian linknya saya bagikan ke anak-anak untuk mereka membaca materi di rumah. Kemudian saya berikan LKPD secara manual. Nah, setelah mereka belajar sendiri di rumah, mereka mengisi LKPD. Nah, ternyata dari hasil ini menunjukkan 85% mengerjakan dengan tuntas, dan menjawab sesuai dengan apa yang diminta dalam LKPD. Dan hanya 4 orang siswa yang mengerjakan, namun masih ada pengisian tabel yang belum sesuai dengan yang diminta di LKPD. Kemudian untuk metode
tanya jawab. Ini tanya jawab saja, mungkin di apersepsi, kemudian di bagian akhir saya melihat di situ bahwa ada keterlibatan dari siswa ya. Jadi mereka aktif di dalam melakukan tanya jawab dengan guru. Kemudian untuk metode ceramah, karena tadi sudah ada variasi dari atas, pada saat walaupun metode ceramah ini adalah metode yang konvensional, tetapi ternyata masih bisa berhasil juga di sini, di mana saya lihat tingkat keberhasilannya itu dari sikap yang ditunjukkan oleh siswa pada saat saya melakukan ceramah. Ya, mereka tidak banyak bermain, mereka duduk diam dan tenang. Ya, pandangan mereka kepada guru, dan saya mengetahui bahwa mereka fokus itu dari anggukan kepala mereka, kemudian dari melanjutkan kalimat-kalimat yang saya sampaikan. Kemudian untuk LKPD berupa teka-teki silang, karena mungkin ini adalah LKPD yang baru untuk mereka, jarang sekali kami menggunakan TTS. Nah, karena ini baru untuk mereka sehingga mereka sangat antusias untuk menjawab LKPD. Jadi mereka fokus, tidak ada yang terlalu bermain, mereka fokus untuk mencari jawaban dalam TTS. Kemudian ada metode brainstorming yang saya padukan dengan tanya jawab dan diskusi pada saat memberikan materi tentang nilai dan norma. Nah, dari metode brainstorming ini saya berikan tampilkan slide presentasi. Nah, di situ ada beberapa kata ya yang terkait dengan nilai. Saya minta untuk memilih, karena ada beberapa yang malu-malu. Akhirnya ya oke, kamu tulis di kertas lebar kemudian tempel di depan. Nah, pada saat menempel di depan semua maju, tetapi pada saat kita melakukan tanya jawab ya tidak semua juga mau ya. Oke, tuh. Kemudian untuk pemberian tugas proyek, jadi di dalam sini juga saya memberikan tugas proyek, yaitu membuat poster yang berisi kampanye tentang anti narkoba. Nah, pada saat saya berikan, kemudian pertemuan berikutnya, ternyata semua mengerjakan, tetapi tidak semua tampil mempresentasikan. Nah, mereka yang tampil mempresentasikan di dalam kelas ini, di akhir pembelajaran saya beri tugas lagi supaya bagaimana mereka mampu untuk mempresentasikan atau mengkampanyekan apa yang mereka sudah buat secara untuk tingkat sekolah. Tapi ternyata hanya satu kelompok saja yang mampu untuk mengkampanyekan di tingkat sekolah. Walaupun hanya satu kelompok, tapi ini saya nilai sebagai suatu keberhasilan bagi saya. Oke, masuk di kesimpulan. Yang pertama, penerapan metode pembelajaran yang bervariasi dapat meningkatkan minat belajar peserta didik dan pemahaman konsep tentang kesehatan reproduksi pada materi nafsa, nilai, dan norma. Kemudian, keberhasilan penerapan berbagai metode pembelajaran sangat ditentukan oleh kreativitas guru dalam memilih metode yang tepat untuk dipadukan dengan metode lain. Nah, untuk refleksi, kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada materi tentang nafsa, penugasan mandiri dengan penggunaan LKPD untuk belajar di rumah akan mendorong peserta didik untuk melakukan literasi mandiri, baik dari buku maupun literasi digital yang dapat mereka akses melalui internet, sehingga mereka lebih giat belajar di rumah dan meningkatkan pemahaman mereka akan materi yang diberikan. Kemudian yang kedua, penyajian LKPD berupa teka-teki silang merupakan hal yang baru bagi peserta didik khususnya di kelas 8A, sehingga mereka sangat antusias dalam mengisi TTS. Nah, kerjasama yang baik dan berbagai tugas yang sangat terlihat saat mereka mengerjakan TTS tersebut. Kemudian, pemberian tugas proyek sangat efektif dalam penyajian materi tentang nafsa dengan menyiapkan materi kampanye, membuat spanduk, dan melakukan kampanye di depan peserta didik yang lainnya, maupun mampu meningkatkan pemahaman peserta didik akan materi tentang nafsa, meningkatkan keterampilan dalam berkolaborasi,
berkomunikasi, dan mendorong kreativitas dan kemandirian peserta didik yang merupakan wujud nyata dari profil belajar Pancasila. Ini aktivitas-aktivitas dalam kelas. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Seperti saya katakan di awal tadi,